Yang ketiga, orang yang bisa memaafkan itu akan dihadiahkan istana di surga. Maka nanti ada orang yang ketika masuk ke dalam surga, dia mendapatkan surga yang VVIP, yang bagus sekali. Sampai dia bertanya-tanya, amalan apa ya Allah yang membuat aku menempati surga yang luar biasa ini? Sampai Allah menjawab, ketika di dunia engkau pernah disakiti oleh orang lain dan hatimu begitu lapang untuk bisa memaafkannya, maka lapangnya hatimu bisa memaafkan itu membuat surga ini lapang untukmu, kata Allah. Dan طلع البدر علينا من ada 4 healing terbaik lah Healing terbaik. untuk kita bisa memaafkan orang lain. Yang pertama, kita harus sadar bahwa memaafkan itu perintah dari Allah gitu. Artinya bahwa tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali semua atas izin Allah. Artinya tidak mungkin ada orang yang datang tiba-tiba nyakitin kita kecuali itu pun atas skenario Allah. Maka boleh jadi Allah menempatkan ada orang yang menyakiti kita karena di saat yang bersamaan Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untuk kita ketika bisa memaafkan orang lain. Maka mulai hari ini memaafkan itu tempatnya sebagai bagian daripada perintah Allah. Ya sama kayak sholat, sama kayak puasa Ramadan, sama kayak semua perintah-perintah Allah kepada kita. Maka tempatkan di situ sehingga kita akan mudah untuk menarik itu sebagai sesuatu yang harus kita hadirkan. Jadi bukan karena gengsi nggak gengsi, bukan karena sakit hati nggak sakit hati, tapi kita yakin bahwa memaafkan adalah perintah dari Allah. Nah, kalau ini perintah dari Allah, maka yakin ketika kita menunaikannya pasti ada apa? Pahala kebaikan. Maka yang kedua, tolong diingat-ingat begitu besarnya pahala dari Allah untuk orang yang memaafkan. Ada 4. 1, orang yang memaafkan itu digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Bukankah itu gelar yang ingin kita dapatkan? Selain orang beriman juga adalah orang bertakwa. Maka orang yang bisa memaafkan adalah orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bisa memaafkan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang yang nyakitin kita, maka sesungguhnya dosa kita diambil sama dia, tapi dengan syarat kita maafkan kesalahannya. Yang ketiga, orang yang bisa memaafkan itu akan dihadiahkan istana di surga. Maka nanti ada orang yang ketika masuk ke dalam surga, dia mendapatkan surga yang VVIP, yang bagus sekali. Sampai dia bertanya-tanya, amalan apa ya Allah yang membuat aku menempati surga yang luar biasa ini? Sampai Allah menjawab, ketika di dunia engkau pernah disakiti oleh orang lain dan hatimu begitu lapang untuk bisa memaafkannya, maka lapangnya hatimu bisa memaafkan itu membuat surga ini lapang untukmu, kata Allah. Dan yang keempat, orang yang bisa memaafkan itu diberikan ketenangan dalam hatinya. Iya sih. Orang yang merawat dendam, orang yang merawat benci, itu nggak akan tenang hatinya. Maka ingat-ingat pahala memaafkan. 1, digolongkan menjadi orang bertakwa. 2, dihapuskan dosa-dosa. 3, dihadiahkan istana di surga. 4, diberikan ketenangan dalam hati. Maka yang ketiga, tempatkan posisimu di posisi orang yang menyakitimu. Kalau Mbak Mila menyakiti orang, maunya dimaafin gak? Mau lah. Apalagi kita sudah sadar ya kita menyakiti orang lain ya. Kita Maka salah. tempatkan juga kalau orang nyakitin kita, ya udah, ya itu manusia kok. Dia pernah punya salah. Tapi bukan berarti kita jadi kalah gitu ya. Enggak. Memaafkan tuh enggak jadi kalah. Dan bukan berarti memaafkan tuh kamu lemah, enggak. Justru memaafkan tuh kamu kuat. Karena kata Nabi, orang yang paling kuat bukan orang yang pandai gulat, tapi orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan marah. Padahal dia bisa marah dengan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Maka disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang dia bisa menahan marah, padahal dia bisa meluapkannya, bisa dia meluapkannya, tapi dia menahan marah, maka nanti di hari kiamat orang ini akan diperintahkan oleh Allah untuk memilih apapun yang dia inginkan. Karena dia menahan amarahnya, sehingga Allah gantikan dengan yang lebih baik.
Iya, karena proses menahannya itu juga luar biasa, berat Betul, soalnya. betul. Makanya ganjarannya juga luar biasa Luar ya. biasa. Dan yang terakhir, agar kita bisa belajar untuk memaafkan, ya. Selain kita ingat ini perintah Allah, ingat ini pahala yang besar dari Allah, kemudian tempatkan orang yang menyakitimu itu dalam dirimu itu. Dan yang keempat, maka sibukkanlah dengan kebaikan-kebaikan. Lihat sisi baiknya dari keburukan yang pernah menyakitimu. Betul. Izin Mbak Mila, biasanya, mohon maaf ini mah, kalau saya salah ya. Tapi biasanya ujian yang paling berat itu datangnya bukan dari yang paling jauh, tapi datang dari orang terdekat dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, setiap orang yang pernah barangkali menyakiti kita, pasti ada kebaikan yang pernah ditorehkan dalam hidupnya. Maka coba lebih lihat kebaikannya, semoga bisa nutupin keburukan. Kan ini pelajaran bagi kita ya. Kita ini suka begitu. Banyaknya kebaikan manusia langsung ketutup gara-gara satu keburukan. Iya, satu keburukan. Dan kita fokusnya ke situ aja kadang-kadang. Lupa. Tapi Allah tuh beda. Allah tuh maha baik. Allah itu banyaknya keburukan kita, langsung Allah tutup dengan satu kebaikan kita. Maka belajar yuk untuk kemudian fokus dengan kebaikannya dan coba memaklumi keburukannya. Sehingga keburukan yang satu insya Allah ketutup sama banyak kebaikan yang lain. Susah ya? Susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa. Dan bisa kok. Maksudnya kita banyak melihat contoh ya Ahilman. Iya. Maksudnya orang-orang yang Makanya, bisa gitu. sesuatu yang berat itu Allah berikan pahala besar. Karena rumusnya inna idzomal jazai ma'a idzomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Tergantung beratnya pengorbanan. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Sama kayak tadi. Ustadz, berat ya memaafkan itu? Iya. Karena begitu besar pahala yang Allah siapkan. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga itu, lakukan 3 hal itu. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang tidak baik kepadamu. Yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Iya, semuanya kan berat. Berat. Karena Tapi paling pahalanya istana di surga. Allah ya Rabb. Maka Masya Allah. kan dikisahkan dalam kisah yang masyhur ini di WA sering ada di grup tuh, dikirim-kirim tuh. Jadi satu kali ada orang yang menghadap kepada Allah, kemudian dia tertunduk lesu karena selama hidup dia tuh sering disakiti gitu. Tapi saat dia membuka matanya dan menegakkan kepalanya, dia melihat istana yang begitu luas di surga. Kemudian dia bertanya, "Ya Rabb, begitu indah istana ini, untuk siapa istana ini?" Maka Allah menjawab bahwa istana ini aku siapkan untuk orang yang bisa membayarnya. Terus dia bertanya, apakah aku bisa membayarnya ya Allah sehingga aku mendapatkan istana ini? Kata Allah, bisa. Gimana caranya? Maka Allah hadirkan orang yang pernah nyakitin dia. Sampai kata Allah, kamu kenal gak sama orang ini? Kenal. Dia ceritalah, dia pernah nyakitin saya, dia pernah begini. Sakit hati saya ya Allah. Gimana cara membayar istana ini biar aku dapatkan? Maafkan orang yang menyakitimu. Maka rasa maaf yang kamu berikan kepada orang ini akan membuat istana yang megah ini untukmu aku persembahkan. Masya Allah, luar biasa ceritanya. Jadi walaupun berat, tapi tetap bisa diusahakan ya. Maka kalau kita masih berat memaafkan, ayo ingat-ingat 4 tadi. Iya. Ini perintah Allah, ada pahala yang besar dari Allah, tempatkan posisi kita pada posisi dia, yang keempat lihat kebaikan, lupakan keburukan. Oke, Masya Allah. طلع البدر علينا من